Halo kaum remeh-temeh yang hobinya masih rebahan. Kali ini No Is Nobar akan membahas sebuah film yang berjudul Tokyo Revengers. Film ini merupakan versi live action dari series anime dengan judul yang sama. Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Takemichi yang secara tak sengaja melakukan perjalanan waktu ke masa 10 tahun yang lalu. Kesempatan itu digunakan oleh Takemichi untuk merubah kehidupannya dan menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Biar tak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, siapkan bantal posisikan rebahan dan seduhlah kopi Anda. And now is nobar, dan inilah Tokyo Revengers. Film diawali dengan menampilkan kehidupan dari seorang pemuda yang bernama Takemichi. Pada hari itu Takemichi menonton sebuah berita yang menyiarkan tentang perseteruan antara dua geng. Perseteruan itu ternyata mengakibatkan kematian seorang gadis dan adiknya. Gadis yang meninggal itu tak lain adalah cinta pertama dan terakhir dari Takemichi yang bernama Tachibana Hinata, bersama dengan adiknya yang bernama Tachibana Naoto. Berita itu tentu saja membuat Takemichi akan sangat kehilangan separuh hidupnya, merasa tak percaya nasib tragis menimpa cinta sejatinya itu. Sepulang dari tempat gawenya, Takemichi yang saat itu berada di stasiun, secara tiba-tiba didorong oleh seorang yang mengakibatkan ia jatuh ke bagian tengah rel kereta. Pada saat bersamaan, sebuah kereta juga melaju ke arahnya dan dar! Iya, disinilah Takemichi secara tak sengaja melakukan perjalanan waktu yang mengakibatkan dirinya terbangun tepat 10 tahun yang lalu saat dirinya masih SMA. Pada saat itu, Takemichi juga bertemu dengan 4 orang sahabatnya yang bernama Makoto, Yamagishi, Akun, dan Takuya. Seperti anak SMA nakal pada umumnya, hari itu mereka berencana untuk menantang siswa kelas 2 SMA di Shibuya. Tak sesuai keadaan, saat sampai di sana mereka malah didatangi oleh murid-murid kelas 3 SMA Shibuya. Tak diduga ternyata pemimpin dari SMA itu bukanlah Masaru, melainkan anggota dari geng Tokyo Manji yang bernama Kiyomasa. Sedangkan Masaru di sini ternyata posisinya hanyalah seorang budak. Ya, pada akhirnya Takemichi dan teman-temannya dikeroyok habis-habisan dan menjadi budak dari Kiyomasa. Takemichi tiba-tiba tersadar. Pada keadaan inilah yang membuatnya berakhir menjadi pecundang di masa depan. Setelah kejadian itu, Takemichi pun memutuskan untuk pergi menemui Hinata ke rumahnya. Setelah sekian lama tak bertemu, Takemichi pada akhirnya bisa melihat Hinata dalam keadaan seperti sekarang. Hinata yang melihat Takemichi terluka langsung saja mengobatinya. Meskipun di sini Takemichi adalah seorang pecundang, Hinata mencintai Takemichi dengan tulus apa adanya. Karena telah melihat wajah Hinata ini, tentunya membuat Takemichi bertekad untuk bisa mengubah masa depan apapun itu demi seorang Hinata. Setelah itu Takemichi merenung sambil ngalamun di sebuah taman. Saat itu ia melihat seorang anak yang sedang dibully oleh beberapa orang. Takemichi pun berniat membantu anak itu. Ternyata anak itu adalah adik dari Hinata yang bernama Naoto. Takemichi di sini mengungkapkan bahwa 10 tahun kemudian Hinata dan Naoto akan meninggal akibat sebuah insiden. Oleh sebab itu Takemichi meminta Naoto untuk mengingat hal itu dan melakukan apapun untuk bisa melindungi kakaknya. Setelah itu Takemichi dan Naoto berjabat tangan. Seketika saat itu juga Takemichi kembali lagi ke masa depan. Dokter mengatakan kepadanya bahwa ia terjatuh di rel kereta api dan diselamatkan oleh seseorang. Ternyata orang yang menyelamatkannya ternyata adalah Naoto. Tak diduga apa yang dilakukan Takemichi di masa lalu, di mana hal sekecil itu ternyata mengubah masa depan Naoto. Di mana karena perkataan Takemichi kepada Naoto sebelumnya, Naoto bertekad untuk menjadi polisi di masa depan untuk bisa melindungi kakaknya. Tapi sangat disayangkan masa depan Hinata tak ada perubahan. Walaupun berhasil menyelamatkan dirinya, Naoto ternyata gagal melindungi kakaknya. Takemichi pun dibawa ke rumah Naoto. Di sanalah Naoto memaparkan bahwa kematian kakaknya disebabkan karena perseteruan antara geng Tokyo Manji. Maka dari itu, untuk mengubah masa depan Hinata, Takemichi harus mencegah pertemuan antara Sano Manjiro dengan Kisaki Teta di masa lalu. Meskipun awalnya Takemichi merasa takut untuk mengubah masa lalu, tetapi di sisi lain demi nyawa Hinata jauh lebih penting. Maka dari itu, ia pun akhirnya memberanikan diri. Naoto dan Takemichi kembali berjabat tangan dan kembali ke masa lalu.
Alangkah sialnya pada saat ia kembali ternyata Takemichi sedang berada di area pertandingan untuk melawan seorang karena perintah dari Kiyomasa. Tiba-tiba satu pukulan saja Takemichi pun langsung kalah alias KO alias ngajoprak. Setelah itu Kiyomasa memilih Takuya untuk berduel. Di sela-sela pertarungan itu, Akun berjalan ke arah Kiyomasa sambil mengambil sesuatu dari dalam kantongnya. Takemichi mengingat kalau di masa lalu sebelumnya Akun akan masuk penjara karena telah menusuk Kiyomasa. Dengan sigap, Takemichi pun langsung berusaha menghentikannya. Kemudian Takemichi memberanikan dirinya untuk menantang langsung Kiyomasa. Ia berkata apabila ia berhasil mengalahkannya, Kiyomasa harus mempertemukannya dengan Sanomanjiro ataupun Kisaki Teta. Kiyomasa yang mendengar hal itu tentu saja sangat marah besar. Keberanian Takemichi menantangnya membuat harga dirinya berasa seakan dijatuhkan, diinjak-injak. Sesuai dugaan, Takemichi pun bonyok setelah beberapa pukulan tanpa ampun. Beberapa saat kemudian dua orang tiba-tiba datang dan menghentikan pertarungan. Tak diduga, kedua orang itu ternyata merupakan petinggi di geng Tokyo Manji. Tak lain yaitu Sano Manjiro atau Mike, sang ketua geng Tokyo Manji, bersama dengan wakilnya yaitu Draken kali ya. Tak disangka keduanya datang untuk menghentikan Kiyomasa yang sudah mencoreng nama baik geng Tokyo Manji. Selain itu, Maiki ternyata tertarik dengan keberanian seorang Takemichi. Maiki di sini langsung menawarkan Takemichi untuk menjadi temannya dan bergabung bersamanya. Meski memiliki badan yang agak kecil, Maiki ternyata merupakan petarung yang sangat jago. Terlihat dari bagaimana ia mengalahkan Kiyomasa hanya dengan menggunakan satu tendangan. Akhirnya, disinilah Takemichi dan teman-temannya pun dibebaskan dari status perbudakan. Setelah itu, Takemichi bertemu dengan Hinata untuk melihat kembang api bersama-sama. Pada momen itu, Takemichi ingin sekali memegang tangan Hinata dengan erat, tetapi yang ia pegang ternyata malah tangan Naoto. Secara otomatis, ini membuatnya kembali ke masa depan. Ketika terbangun, Takemichi merasa kesal pada Naoto karena telah merusak momen romantisnya dengan Hinata. Setelah itu, Naoto akhirnya bisa untuk mengungkapkan beberapa hal tentang fenomena yang dialami oleh Takemichi sekarang. Bahwa saat pergi ke masa lalu, tubuh Takemichi seakan sedang koma di masa sekarang. Itu artinya, jika di masa lalu ia menghabiskan waktu selama 3 hari, maka di masa sekarang tubuhnya juga akan koma selama 3 hari. Setelah itu, Naoto ingin memastikan tentang perkembangan misi mereka. Takemichi berkata kalau ia baru bertemu dengan Maiki. Nah, untuk mempersingkat misi, Naoto pun menyarankan agar Takemichi membunuh Maiki. Karena dengan begitu, pertemuan antara Takemichi dengan Kisaki Teta tak akan pernah terjadi. Maka Hinata juga tidak akan pernah meninggoy. Pada keesokan harinya, Takemichi berhasil kembali lagi ke masa lalu. Takemichi melihat Maiki dan Draken tiba-tiba datang ke sekolahnya. Dengan slow, mereka pun menghajar beberapa murid yang menghalangi masuk mereka. Maiki dan Draken datang untuk membawa Takemichi keluar dari sekolah. Tiba-tiba saja Hinata datang menghampiri mereka dan langsung menampar wajah Maiki. Hinata di sini berpikir bahwa Maiki dan Draken adalah orang yang selama ini yang sering membuli Takemichi. Draken yang melihat pemimpinnya ditampar spontan langsung menahan tangan Hinata yang hendak membawa Takemichi pergi. Melihat tangan Hinata gemetar kenakutan, Takemichi pun meminta Draken untuk melepaskannya. Takemichi pun berkata kalau ia akan berjanji untuk melindungi Hinata dari siapapun yang berani menyakitinya. Maiki yang mendengar hal itu terlihat sangat kesal dan hendak menghajar Takemichi. Namun ternyata itu hanyalah bercanda karena ia juga bukanlah seseorang yang bisa menyakiti seorang wanita. Karena hal itulah, Hinata pun meminta maaf atas tindakannya dan segera kembali ke kelasnya. Setelah itu, Maiki, Draken, dan Takemichi pergi bersepeda bersama di luar. Saat itu, Maiki mengungkapkan alasannya mengapa ia tertarik kepada Takemichi. Alasannya adalah kepribadian seorang Takemichi yang tidak ada takutnya pada apapun. Ia memiliki kemiripan dengan mendiang kakaknya Maiki. Draken juga menambahkan bahwa orang kuat sangatlah banyak, tapi orang yang rela menghadapi siapapun untuk orang yang ia cintai seperti Takemichi sangatlah langka. Maiki pun memberitahu
tujuannya sekarang, di mana ia sekarang ingin membuat sebuah era berandalan menurut versinya sendiri. Setelah mendengar apa yang Maiki katakan, Takemichi yakin kalau Maiki tidak mungkin membunuh Hinata di masa depan. Pada peting harinya, geng Tokyo Manji mengadakan rapat darurat. Dalam rapat itu, Draken resmi mengeluarkan Kiyomasa dari geng Tokyo Manji. Setelah itu, Maiki mengumumkan masalah yang dihadapi salah satu anggota geng Tokyo Manji. Tentunya permasalahan dengan kelompok Mobius yang bernama Osanai. Akibat kejadian itu, seorang wanita kini terbaring koma di rumah sakit. Maiki pun mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara tawuran melawan kelompok Mobius. Kembali ke masa sekarang, Takemichi melihat kalau ternyata Akun sekarang telah menjadi anggota dari geng Tokyo Manji. Rupanya, di masa lalu yang sebelumnya Takemichi yang mencegah Akun menusuk Kiyomasa, di masa sekarang Akun telah berubah. Oleh sebab itulah Takemichi dan Naoto berniat menemuinya untuk mencari informasi tentang Maiki ataupun kisah Kitera. Sesampainya di sana, Takemichi disambut dan dipertemukan dengan Akun. Terlihat bahwa penampilan Akun yang sekarang sangatlah jauh berbeda dengan Akun yang dulu. Setelah itu, Akun mengajak Takemichi untuk bernostalgia di atas rooftop. Akun di sana tiba-tiba mengakui bahwa ia adalah orang yang saat itu mendorong Takemichi ke rel kereta. Takemichi yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam seketika. Akun juga mengetahui bahwa Takemichi diselamatkan oleh Naoto dan bisa pergi ke masa lalu. Selain itu, Akun juga mengakui kalau sekarang ia adalah budak dari kisah Kiteta. Selama ini, Akun dipaksa untuk melakukan semua perintah dari Kisaki. Dia juga menambahkan, semenjak kematian Draken, Maiki diketahui telah banyak berubah. Setelah mengatakan semua itu kepada Takemichi, Akun pun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung itu. Sebelum melompat, Akun berpesan kepada Takemichi untuk menyelamatkan semuanya dan mengubah masa depan kembali menjadi sempurna. Melihat sahabatnya bunuh diri di hadapannya, Takemichi merasa sangat terpukul. Kini tekad seorang Takemichi semakin kuat, di mana sekarang bukan hanya Hinata yang harus ia selamatkan, melainkan juga semua teman-temannya. Keesokan harinya, Naoto dan Takemichi mendiskusikan penyebab kematian dari Draken. Draken diketahui tewas akibat luka tusuk yang ia dapatkan saat tawuran antara geng Tokyo Manji dan Mobius. Untuk menyelamatkan semuanya, Takemichi pun akhirnya kembali ke masa lalu dan menghentikan tawuran tersebut. Keesokan harinya, Takemichi pun memutuskan untuk mengikuti Draken dan Maiki. Saat itu, Draken dan Maiki terlihat mendatangi sebuah rumah sakit. Ternyata mereka menjenguk seorang gadis yang saat itu koma akibat dihajar oleh geng Mobius. Orang tua gadis itu malah menyalahkan Draken dan Maiki karena mereka keadaan putrinya menjadi seperti ini. Maiki awalnya tidak terima disalahkan seperti itu, namun Draken menghentikannya dan memaksanya untuk membungkuk untuk menghormati orang tua gadis tersebut. Sepulang dari rumah sakit, Takemichi terus mencoba mengikuti Maiki dan Draken sampai ke sebuah tempat. Di sana tidak hanya ada mereka, namun ada anggota geng Tokyo Manji yang lain juga. Di kesempatan itu pun Takemichi meminta mereka untuk membatalkan tawuran itu sekarang juga. Tentu saja hal itu dibalas sinis oleh Pachin. Bahkan Maiki juga menegaskan bahwa mereka akan tetap tawuran, ditambah lagi karena kelompok Mobius sudah sampai di sana. Kelompok Mobius yang diketuai oleh Osanai datang mengunjungi Maiki dan kelompoknya karena ingin membalaskan dendam dari sahabatnya. Pachin pun maju dan menantangnya untuk berduel 1 lawan 1 terlebih dahulu. Sebagai pemimpin Mobius, Pachin tentu saja bukanlah lawan yang pantas untuk Osanai. Terbukti saat itu Osanai mampu mengalahkan Pachin dengan sangat mudah. Melihat Pachin yang sudah tidak sanggup, Maiki pun Maiki pun maju dan menggantikan posisinya. Tetapi tendangan mautnya, Maiki berhasil menemukan pemimpin Mobius di hadapan para anggotanya. Namun ternyata di sini Osanai masih bisa bangkit dan mengambil sebuah botol untuk menyerang Maiki. Beruntung saat itu Draken berhasil menghentikan Osanai di saat yang tepat. Pada malam harinya, Takemichi dan Hinata sedang menikmati waktu menghadiri sebuah festival perayaan. Di tengah kebahagiaan itu,
Takemichi melihat beberapa anggota Mobius yang tampak mencurigakan. Oleh sebab itulah, Takemichi pun terpaksa meninggalkan Hinata dan mengikuti anggota Mobius tersebut. Sesuai dengan informasi dari Naoto, hari ini Draken dikabarkan mati akibat ditusuk oleh anggota Mobius. Kebetulan juga di sana, Takemichi melihat Kiyomasa yang mendapatkan sebuah pisau dari anggota Mobius. Benar saja, Kiyomasa lah yang rencananya akan menggunakan pisau itu untuk membunuh Draken. Tak diduga, Takemichi yang sedang menguping ketahuan oleh mereka dan langsung dikeroyok habis-habisan. Setelah itu, Kiyomasa memerintahkan anak buahnya untuk membungkus tubuh Takemichi dengan lakban, tentunya agar ia tidak mengacaukan rencananya. Beruntung saja pada saat itu Hinata datang dan langsung menyelamatkan Takemichi. Setelah diselamatkan, Takemichi langsung pergi untuk mencari keberadaan Draken. Sementara itu Draken didatangi oleh kelompok Mobius dan dikeroyok oleh mereka begitu banyak orang. Saat itu Draken sudah terluka cukup parah, namun Draken bisa bernapas lega begitu mendengar suara motor Maiki bergerak ke arah mereka. Maiki juga membawa semua anggota geng Tokyo Manji untuk melawan Mobius. Kedatangan geng Tokyo Manji tersebut, tawaran pun akhirnya benar-benar terpecahkan. Takemichi yang baru saja tiba langsung mencari keberadaan Draken, namun Takemichi terlambat karena Draken telah ditusuk oleh Kiyomasa. Ia pun bergegas berlari menyelamatkan Draken. Dengan sekuat tenaga, Takemichi berusaha mengendong tubuh Draken untuk dibawa ke rumah sakit sesegera mungkin. Namun mereka lagi-lagi dihentikan oleh Kiyomasa. Kali ini Takemichi mendapatkan kesempatan untuk membalaskan semua dendamnya selama ini. Meskipun pada awalnya Kiyomasa optimis akan menang melawannya, namun berkat ketangguhannya, Takemichi akhirnya berhasil mengalahkan Kiyomasa dengan tangannya sendiri. Setelah itu, geng Tokyo Manji berkumpul di rumah sakit menunggu kabar dari Draken. Di saat semuanya menunggu dengan cemas, Maiki malah berjalan dengan santai membagikan makanan untuk semuanya. Maiki berkata kalau Draken adalah orang yang selalu menepati janjinya. Jadi Maiki yakin Draken tidak akan meninggal semudah itu. Tak lama kemudian dokter keluar dari ruangan operasi dan mengatakan bahwa keadaan Draken sekarang sudah kembali seperti semula. Di saat itulah Maiki langsung menjauh dari semua orang dan menangis meluapkan semua perasaannya. Film diakhiri dengan diperlihatkan Takemichi kembali ke masa depan dan langsung bergegas pergi ke rumah Hinata. Tak disangka ternyata semua perjuangan Takemichi selama ini telah berhasil dan Hinata terselamatkan. Dan film pun tamat. Ending yang sangat anjing ting lah, tenararti aing lah. Good.